Halo teman-teman semua, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan request khusus nih untuk membahas bagaimana cara memahami INFP dari sudut pandang teori fungsi kognitifnya atau cognitive function. Nah, pertanyaan ini dari user yang namanya Elaina San. Sebelum kita baca, kita bisa lihat dulu apa sih fungsi-fungsi kognitif dari seorang INFP, yaitu fungsi dominannya adalah introverted feeling atau disingkat FI. Fungsi auxiliary yaitu extroverted intuition disingkat NE. Kedua fungsi ini biasanya akan muncul dan membentuk karakter INFP secara jelas. Fungsi tertiary SI atau introverted sensing biasanya berjalan di bawah sadar secara otomatis. Dan yang terakhir adalah fungsi inferior yang paling jarang digunakan atau terpendam, yaitu extroverted thinking atau TE. Fungsi dominan INFP adalah FI atau introverted feeling. Meskipun ada kata feelingnya atau perasaan, tapi maksud dari cognitive function ini bukan hanya menggambarkan INFP itu memiliki perasaan yang sensitif atau gampang baperan saja, tapi juga berarti cara pengambilan keputusan dari seorang INFP lebih condong berdasarkan nilai moral dan etika dibandingkan dengan logika. INFP memilih sesuatu berdasarkan perasaan atau instingnya yang menurut mereka benar, berdasarkan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Oleh sebab itu, mereka biasanya baik hati karena ingin diperlakukan dengan baik oleh orang lain juga. Perkembangan INFP dari kecil seperti pengaruh orang tua, lingkungan, agama, dan lain-lain akan sangat mempengaruhi keyakinan dari seorang INFP. Sekali keyakinan itu sudah menjadi kebiasaan, maka akan sulit sekali untuk mengubahnya. Kalaupun mau berubah, maka perlu waktu yang lama dan pelan-pelan untuk mengikis kebiasaan-kebiasaannya, terutama yang kurang baik atau sehat. Introverted feeling juga membuat setiap INFP menjadi karakter yang unik atau otentik. Dalam berkarya, mereka mau membuat atau memasukkan karakter pribadi mereka ke dalamnya. Kesukaan mereka terhadap otentisitas juga membuat mereka tidak suka sesuatu yang palsu atau tiruan. Dan mereka lebih memilih sesuatu yang asli atau otentik meskipun bukan dari merek yang terkenal. Fungsi auxiliary atau pendukung INFP adalah NE atau extroverted intuition. Fungsi ini penting bagi INFP karena memberikan kreativitas. NE memberikan kemampuan INFP untuk mengeksplor ide-ide, konsep, teori, dan melihat kaitannya satu dengan yang lain dan menghubungkannya menjadi gagasan baru. Contoh, misalnya pakaian bekas yang masih layak tapi sudah tidak dipakai lagi, bisa diolah oleh INFP menjadi tas misalnya. Kata lain dari extrovert intuition adalah exploration. Karena fungsi ini, INFP itu rajin sekali mencari pengetahuan atau inspirasi baru. NE membuat INFP suka penasaran dan bertanya kepada orang lain, mengapa begini, mengapa begitu, dan senang mendengarkan pendapat orang lain. Fungsi ini jika dikombinasikan dengan fungsi dominan introverted feeling atau FI, bisa menimbulkan bakat terpendam INFP dalam berkarya seni. Karena INFP bisa menuangkan apa yang dia pelajari dari dunia luar dan menggabungkannya dengan perasaan dan ide dan nilai-nilai pribadinya. Jadi hasil karyanya itu sangat unik dan otentik. Fungsi tertiary seorang INFP adalah SI atau introverted sensing. Fungsi ini membantu INFP untuk mengkategorikan dan menyimpan informasi, memori, dan ide-ide mereka secara rapi. Fungsi SI ini penting supaya dalam berkarya INFP bisa mengeluarkan ide-ide lamanya untuk digabungkan dengan apa yang baru mereka punya atau dapatkan. SI ini juga membuat INFP senang menyimpan hal-hal yang menyenangkan dan bermakna untuknya. Contohnya, untayan kata-kata indah dari kekasihnya. Dan kadang-kadang saat INFP teringat dengan memori indah di masa lalu, dia bisa ketawa ketiwi sendiri tanpa disadari dan kadang-kadang membingungkan orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu apa yang terjadi. Fungsi ini juga mempengaruhi rutinitas dan kegiatan INFP. Jadi tidak perlu heran jika ada INFP yang punya kebiasaan yang dia lakukan secara teratur setiap harinya, meskipun dia adalah seorang NP yang biasanya tidak teratur. Fungsi terakhir yaitu fungsi inferior dari INFP adalah TE atau extroverted thinking. Karena urutannya paling bawah, maka fungsi ini adalah kelemahan atau jarang digunakan seorang INFP.
Fungsi ini berlawanan dengan fungsi dominan mereka, yaitu FI, di mana TE mengambil keputusan berdasarkan logika atau efisiensi daripada moral atau etika. Oleh sebab itu, TE ini sering dipendam oleh seorang INFP. Karena fungsi extroverted thinking ini di urutan bontot, maka seorang INFP mungkin tidak terlalu peduli dengan produktivitas dan efisiensi waktu bekerja dan berkarya. Dia akan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk berpikir, berimajinasi, baru berkarya. INFP lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Di dunia pekerjaan dan bisnis, INFP lebih peduli dengan kesejahteraan orang lain, dan ini berpotensi untuk menjadi hambatan mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oleh sebab itu, seorang INFP lebih cocok di kesenian, pelayanan, dan juga edukasi. Demikianlah fungsi-fungsi kognitif yang membentuk seorang yang berkepribadian INFP. Mudah-mudahan teman-teman makin paham dengan diri sendiri atau teman-teman atau mungkin keluarga kalian yang bertipe INFP. Kalau teman-teman masih bingung dengan tipe kalian, silakan book konsultasi jika dibutuhkan. Infonya ada di bagian deskripsi. Dan jika ada pertanyaan atau request pembahasan yang lain, silakan tuliskan di bagian komentar di bawah.